Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhaliza dengan NIM F1G1233035. Di sini saya akan menunjukkan pembuatan database dengan studi kasus pemesanan di rumah makan sederhana. Yang pertama, saya akan menunjukkan pembuatan IRD, kedua pembuatan IIRD, ketiga implementasinya di Laravel, dan keempat pengaplikasian database tersebut yang berupa website. Mungkin bisa langsung saja pada pembuatan IRD-nya. Di sini saya menggunakan YED Graph Editor untuk membuat IRD-nya. Pertama, kita gunakan yang ini. Entitas pertama ada entitas pelanggan. Lalu primary key-nya kita gunakan yang ini. Dan di sini adalah ID pelanggan. Lalu kita tambahkan atributnya menggunakan yang ini. Ini ada nama dari pelanggan. Lalu ada nomor telepon pelanggan. Ada alamat pelanggan. Selanjutnya ada entitas menu. Domainnya kita gunakan ini. ID menu. Sebut lainnya. Ini ada nama menu. Ada harga menu. Ada kategori menu. Dan ada atribut gambar. Kita hubungkan dulu. Lalu ada entitas kurir. Primary key-nya atau ID kurir. Berikutnya, ini ada nama kurir. Dan ada nomor telepon kurir tersebut. Lalu ada entitas pesanan. Atributnya itu primary key. Untuk ID pesanan. Lalu ada ID pelanggan yang nantinya akan berfungsi sebagai varian key-nya. Lalu sini ada ID kurir yang akan mengantar pesanan tersebut dan juga sebagai varian key. Lalu sini ada waktu pemesanan yang akan mencatat kapan pesanan itu dipesan. Perhatikan. Lalu di sini akan ada tabel relasi yang terbentuk dari relasi many to many antara pesanan dan menu.
Tabel ini kita beri nama detail pemesanan. Detail pesanan. Tabel ini terbentuk dari relasi many to many antara pesanan dan menu, di mana setiap pesanan terdiri dari beberapa menu dan beberapa menu bisa ada di beberapa pesanan. Dan setiap menu bisa berada di beberapa pesanan. Di sini tuh atributnya muncul ID pesanan, dan di sini muncul ID menu. Primary key-nya kita jadikan ID detail. Lalu di sini ada relasi antara pelanggan dan pesanan, di mana pelanggan melakukan pesanan dan pesan. Relasinya itu one to many, di mana pelanggan bisa melakukan banyak pesanan, bisa membuat banyak pesanan, tetapi setiap pesanan hanya dimiliki oleh satu pelanggan. Perhatikan. Lalu ada relasi antara kurir dan pesanan, di mana kurir mengantar. Relasinya itu one to many, di mana kurir bisa mengantar banyak pesanan, tetapi setiap pesanan hanya diantar oleh satu kurir. Jadi relasinya one to many. Perhatikan. Baik, ini dia desain IRD yang telah saya buat dengan studi kasus pemesanan di rumah makan sederhana. Ini jadi memiliki 5 entitas, satu entitasnya terbentuk dari relasi many antara pesanan dan menu. Selanjutnya, saya akan menunjukkan pembuatan IIRD-nya di MySQL Workbench. Ini, kita buat file baru, namanya kita beri rumah makan. Kita tambahkan tabel, pertama pelanggan, punya ID, punya ID pelanggan sebagai primary key dan dia auto increment. Pelanggan ada nama pelanggan, kita kasih 100. Lalu ada alamat pelanggan, kita kasih tag. Terus ini lalu ada nomor telepon, datanya itu Sarca, kasih 15. Ini untuk tabel pelanggan, lalu tambah lagi tabelnya, tabel menu. Tabel menu ada ID menu, dia ternyata integrate, lalu dia sebagai primary key dan auto increment. Selanjutnya ada nama menu, pacar 100. Lalu di sini ada harga dari makanan tersebut, kita kasih decimal 10.
2,2. Lalu di sini ada kategori. Kategori ini kita isi 50. Lalu ada adsen gambar ini kasih gimana. Selanjutnya tabel kurir. Pertama ada ID kurir ya sebagai primary key dan auto increment. Ini ada nama kurir, hasil. Lalu ada nomor telepon kurir, hasil 15. Selanjutnya tabel pesanan. Ini ada ID pesanan, di sini ada ID pelanggan yang akan berfungsi sebagai origin key dan juga ada ID kurir sebagai origin key-nya. Juga ada waktu pesanan yang akan mencatat kapan pesanan itu dibuat. Ini di date time. Ini kita sudah buat tabelnya dan kita tunjukkan di diagramnya. Ini tabel pelanggan, tabel pesanan, lalu kurir, lalu tabel menu. Seperti yang saya tunjukkan saat IMB, akan ada tabel baru yang muncul dari relasi many to many antara pesanan dan menu. Relasi many antar. Nah, kita edit tabelnya agar lebih rapi. Kasih nama detail kanan, lalu ini primary key-nya kita ubah, kita jadikan ID detail untuk primary key dari tabel detail kanan ini, lalu namanya kita rapikan. Ini integer yang kita akan jadikan primary key, lalu auto increment. Lalu ada jumlah, jumlah, ya integer, lalu ada subtotal. Ini kanannya akan menuju subtotal. Total kita kasih desimal. Nah, udah, kita sudah selesai mengeditnya. Kan muncul, tabelnya udah muncul. Relasinya many to many, di mana pesanan bisa memuat beberapa menu, bisa terdiri dari beberapa menu, dan setiap menu bisa ada di beberapa pesanan. Lalu di sini ada hubungan antara pelanggan dan pesanan.
relasinya itu one to many, di mana pelanggan bisa melakukan banyak pesanan, tetapi setiap pesanan dimiliki oleh satu pelanggan. Lalu hubungan kurir dan pesanan juga relasinya itu one to many, di mana kurir bisa mengantar banyak pesanan, tapi setiap pesanan hanya bisa diantarkan oleh satu kurir. Jadi ini dia desain IRD untuk studi kasus pemesanan di rumah makan sederhana. Selanjutnya, saya akan menunjukkan implementasinya di Laragon. Kita sudah aktifkan Laragonnya, lalu kita masuk ke terminal. Ini saya masih menggunakan username default, itu udah masuk. Nama database-nya kita itu rumah makan. Kita gunakan dulu. Lalu kita lihatkan tabelnya. Nah, tabelnya ada 5, yaitu ada detail pesanan, kurir, menu pelanggan, dan pesanan. Kita lihat, kita describe detail. Nah, detail pesanan ini berfungsi untuk mencatat perincian setiap pesanan yang dilakukan. Atributnya ada ID detail, lihat sebagai primary key, dan ada ID pesanan, dan ID menu sebagai foreign key dari tabel pesanan dan tabel menu. Lalu ada jumlah, nanti jumlah pesanannya. Lalu ada subtotal, yaitu subtotal dari harga makanan. Selanjutnya tabel pesanan. Tabel pesanan ini berfungsi untuk menyimpan informasi tentang pesanan yang dilakukan oleh pelanggan. Atributnya ada ID pesanan, ada ID pelanggan, ada ID kurir, juga sebagai foreign key, lalu ada waktu pesanan. Waktu pesanan ini gunanya untuk mencatat kapan pesanan itu dibuat. Di datanya ada to time. Lalu tabel menu yang berfungsi sebagai tabel yang menyimpan informasi tentang menu makanan yang tersedia, dan atributnya itu ada ID menu sebagai primary key, dia juga auto increment, langsung terisi. Atributnya ada nama menu, nama dari makanan, ada harga dari makanan tersebut. Lalu ada kategori, kategorinya itu berupa kategori makanan dan minuman. Lalu ada gambar, atribut gambar yang akan menyimpan nama gambar. Selanjutnya ada pelanggan. Tabel ini berfungsi untuk menyimpan informasi tentang pelanggan dengan atribut ID pelanggan, itu primary key dan auto increment, lalu namanya untuk nama pelanggan, lalu alamat dari pelanggan, lalu nomor telepon pelanggan. Selanjutnya tabel terakhir itu kurir. Nah, tabel kurir ini berfungsi sebagai tabel yang menyimpan informasi tentang kurir yang akan mengantarkan pesanan. ID atributnya itu ada ID kurir sebagai primary key dan dia auto increment. Lalu ada nama kurir, lalu ada nomor telepon kurir tersebut. Dan tabel-tabel ini belum memiliki data
karena datanya nanti akan terisi saat kita melakukan pengaplikasian database tersebut di websitenya. Lalu menu. Nah, datanya masih kosong. Datanya juga masih kosong. Sekian implementasi data saya di Laragon. Selanjutnya saya akan menunjukkan pengaplikasian database-nya yang berupa website. Ini saya bisa memperlihatkan kodenya. Nah, ini dia kodenya dari website memakan sederhana saya. Ini sebagai halaman utama, lalu ada halaman menu. Di sini saya menggunakan JavaScript untuk fitur keranjangnya. Lalu ada resi. Halaman resi ini akan menampilkan detail pesanan kita dan informasi pesanan yang kita lakukan. Ini ada DB.php. Ini gunanya untuk menghubungkan database kita dengan direktori kita. Lalu ada checkout. Sini halaman checkout untuk halaman melakukan pesanan. Lalu ada admin login. Di sini kita punya admin login, di mana saat kita login, di mana saya sudah menyiapkan password untuk login halaman admin, sehingga tidak bisa sembarang orang untuk login. Untuk ini dia untuk halaman admin. Di halaman admin ada pilihan ke halaman manage menu dan manage halaman untuk mengelola menu dan untuk mengelola kurir. Halamannya itu kodingannya ini. Dan halaman menu PHP untuk mengelola menunya. Ini dia codingannya. Langsung saja saya tunjukkan websitenya. Kita buka di Laragon. Kita ganti dulu direktorinya. Kita buka websitenya. Nah, selamat datang di rumah makan kami. Ini dia halaman utama dari website saya. Kita bisa langsung masuk ke menu. Nah, di sini menu makanan dan minuman itu belum ada karena datanya masih kosong. Nanti akan muncul makanan dan minuman saat data sudah diisi. Lalu checkout, karena di sini belum ada makanan dan minuman di menu, sehingga kita belum bisa melakukan pesanan. Kita bisa mengelola menunya di halaman admin. Baik ini dia halaman admin. Kita login admin, sini passwordnya kita tentukan agar tidak sembarang orang bisa masuk. Passwordnya adalah admin 123. Kita login dan akan masuk ke pengelolaan menu dan kurirnya. Untuk mengelola menu tekan sini. Nah, daftar menunya masih kosong karena kita belum mendapatkan data menunya. Kita bisa mengisi data menunya di sini, lalu tanpa menu. Kita isi dulu, geprek, harganya, harganya, kategorinya bisa kita pilih makanan atau minuman. Lalu kita pilih gambarnya, kita yang geprek. Kita sudah masukkan datanya, lalu kita tambah menu. Nah, gambar berhasil diupload, menu berhasil ditambahkan. Lalu kita coba juga untuk minuman. Ini harganya
Dia kategorinya makanan, minuman, kategorinya minuman, lalu kita pilih fotonya, teler, tambah menu. Nah, sudah muncul gambar berhasil diupload dan menu berhasil ditambahkan. Selanjutnya, saya akan menambah dulu beberapa menunya agar tampilannya juga banyak. Nah, di sini saya sudah menambahkan beberapa data menu, daftarnya sudah terisi. Ini bisa kita lihat ada nama menunya, ada harganya, kategorinya juga, lalu ada gambarnya. Setelah itu kita bisa menekan tombol selesai dan dia akan kembali ke halaman admin. Kita bisa kelola kurirnya, tambahkan juga nama kurirnya, Dilan, lalu nomornya, kita bisa tambah kurir. Nah, maka daftar kurirnya akan terisi. Lalu kita bisa lagi beberapa. Nah, nama kurir. Nah, hmm, hmm, mungkin cukup untuk daftar kurirnya. Kita tekan selesai. Lalu kita bisa kembali ke halaman menunya. Nah, untuk menunya saya sudah pisahkan untuk kategori makanan dan untuk kategori minuman untuk agar terlihat lebih rapi. Ini kita sudah bisa langsung melakukan pesanan dengan menambahnya keranjang, maka akan muncul. Nah, kita bisa juga memesannya sampai 3 kali, lalu pesan yang lain juga. Lalu kalau kita ingin mengulangi pilihan kita, akan reset pilihan, lalu dia akan terhapus. Kita lakukan pesanan ulang, dan kita coba untuk memesannya di tombol checkout, di halaman checkout. Nah, sebelum kita melakukan pesanan, kita akan mengisi data diri kita dulu, alamatnya, penduduk, dan nomornya. Ini sudah ada ringkasan pesanan kita yang kita tekan tadi, terlihat. Kita bisa batal jika ingin kembali ke halaman menu, lalu kita bisa selesaikan pesanan. Nah, pesanan telah dibuat dan akan muncul resi pesanan. Sini ada informasi beberapa pesanan kita dan detail pesanan kita. Sini kita memesannya, ini jumlahnya, lalu ini subtotal dan ini total dari pesanan kita. Kita bisa membayar seharga ini. Lalu kita bisa tekan selesai dan kembali ke halaman utama. Baik, itu dia pengaplikasian database saya dengan studi kasus rumah makan sederhana. Tadi kan kita sudah mengisi menunya dan gambar dari menunya akan muncul di folder image ini. Lalu datanya juga akan terisi. Kita bisa lihat. Nah, ini dia data dari menu tadi yang kita isi. Begitu juga dengan lainnya, saat kita mengisinya di websitenya, maka database-nya akan otomatis terisi.
baik itu dia tadi pembuatan IRD, implementasinya di Laragon, dan pengaplikasian basis datanya yang berupa website. Website ini masih jauh dari kata sempurna dan masih sangat bisa untuk dikembangkan, di mana kita bisa menambahkan fitur-fitur lain yang bisa mempermudah dan juga agar pemberian informasi yang lebih akurat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.